Assalamualaikum semuanya. Semoga kabar teman-teman semua sehat ya. Di hari kedua kemarin, kami sudah keliling Surabaya, mulai dari berjumatan di kawasan Ampel, makan sop kondro, melewati jembatan Surabaya, ketemu patung hiu dan buaya, sampai nge-mall di Pakuwon City Mall. Nah, bagi kalian yang belum nonton perjalanan kami di hari kedua, nanti link videonya akan ada di kolom deskripsi video ini ya. Oke, di hari ketiga ini perjalanan paling seru menurut saya. So, langsung aja ya, kita simak videonya. Hari ketiga. Oke guys, ini 6:30 ya. Kita mau Bukan nasi cumi tuh. kita mau ke tempat gym dulu, lihat-lihat, terus nanti jalan-jalan nyari sarapan. Oke teman-teman, tadinya mau olahraga sebentar sebelum cari sarapan, ternyata pas rooftop tempat gymnya itu masih dalam tahap pembangunan. Jadi ya sudah, kita cus aja cari sarapan pagi di Surabaya. Nah, kita tuh dari kemarin emang sengaja ya pesen kamarnya yang tanpa sarapan, karena kita ingin coba kulineran pagi di Surabaya ini. Jadi setelah muter-muter, akhirnya kita memutuskan makan soto ayam Lamongan Pak Jayus. Ini soto ayamnya ayam kampung ya. Belum mandi. Nah, ini dia sotonya. Kami pesan soto ayam kampung campur. Jadi di dalamnya ada potongan daging ayam, kulit, juga telur. Rasanya enak, kental, gurih, pas rasanya. Dan harganya sekitar 30 ribuan ya per porsi. Rekomen nih, walaupun di pinggir jalan, ini enak sekali. Baik penjual serta lingkungan tempat makannya enak, bersih. Nah, selesai sarapan soto tadi, kami berkeliling di area pusat kota sebentar. Terus rencananya mau lanjut balik hotel saja untuk mandi dulu. Karena Lamora Hotel tempat kami menginap itu super nyaman sekali, jadi kami rencananya mau menikmati suasana hotel dahulu, sampai nanti dilanjut siang kita akan jalan-jalan lagi. Oke, sekitar jam 11 siang, kami check out dari Hotel Lamora tadi, dan sekarang kami mau pergi menuju destinasi wisata, yaitu Romo Kalisari Adventure Land. Nah, kota Surabaya ini nggak pernah kehabisan cara ya untuk memberikan rekomendasi wisata
Mulai dari wisata kuliner, wisata sejarah pun ada, hingga wisata alam lengkap di sini. Nah, untuk menuju ke sana, kami akan berkendara naik motor selama 30 menitan melewati beberapa jalan yang cukup terkenal ya, yaitu Jalan Gresik, Jalan Kalianak, sampai ke Jalan Tambak Oso Wilangun. Nah, di mana jalan-jalan tersebut adalah jalan yang cukup sibuk dan berada di kawasan industri. Bisa terlihat ya, banyak sekali truk-truk besar yang lewat dan juga banyak industri-industri di sekitar sepanjang jalan ini. Dan di sini banyak banget pabrik dan perusahaan yang bergerak di berbagai sektor, yaitu ada tekstil, makanan minuman, pabrik kimia, juga farmasi, sampai ke pabrik otomotif. Nah, di sini mengingat kota Surabaya ini adalah kota perdagangan terbesar se-Jawa Timur dan kota dengan nomor urut kedua kota perdagangan terbesar se-Indonesia. Lalu Surabaya ini pun karena ada pelabuhan Tanjung Perak ya, sehingga menjadi pusat perdagangan utama di Indonesia bagian timur, dan juga untuk kegiatan ekspor impor yang berasal atau menuju kawasan Indonesia Timur dan negara tetangga sekitarnya pasti melewati Surabaya ini. Dan di area sini juga ada yang namanya Terminal Teluk Lambong, di mana terminal tersebut adalah milik PT Pelindo III, salah satu perusahaan BUMN ya, yang dirancang untuk menjadi pusat logistik dan distribusi modern, terutama untuk kebutuhan bongkar muat kontainer dan barang di pelabuhan. Romo Kalisari yang akan kita kunjungi ini merupakan wisata alam terbaru ya. Tepatnya resmi dibuka pada 25 September 2024. Tempat ini berlokasi di Romo Kalisari, Kecamatan Benowo, Surabaya, di mana lokasinya nanti berbatasan langsung dengan sebelah utara Kabupaten Gresik, tepatnya berada di pesisir Teluk Lambong di barat Surabaya. Masih lurus, belok kiri. Tahu parkir juga jauh. Jauh. Ini masih masuk Surabaya kan? Iya, masuk Surabaya. Sampai dari mana? Dari Bandung. Oh, Bandung. Iya. Naik sepeda apa dari Bandung ya? Naik Kereta sewa motor. Ya, nyari hotel di Gubeng gitu lah. Dari Gubeng. Sewa sepeda juga ya? Oh iya, sepeda ini ya. Oh, sepeda ya. Sepeda tuh Bilangnya. motor berarti. Iya, Oh, motor. iya. Itu sepeda. Saya kira kayu. Iya, iya, terima kasih. Iya, Mas. Yuk. Sama-sama. Mari. Jadi berapa? Masuk nanti 5.000.
Parkir 3.000. Lumayan lah murah. Ini kan karcis parkir. Jangan coba. Oke, sekarang jam 11.40-an siang, kita sudah masuk ke area Romo Kalisari ini. Di sini ada beberapa spot wisata ya, diantaranya berkuda, ada area mini zoo, ada bisa ngasih makan beberapa hewan ya. Kemudian ada area food court, bisa bermain ATV, kemudian wisata perahu, wisata sepeda air, wisata kano, wisata skoci, dan juga wisata speedboat. Nah ini ya tarif untuk berwisata tadi. Oke, nah kami sekarang akan mencoba wahana wisata perahu dan kami akan beli tiketnya dahulu ya. Ini trayeknya kemana aja Bu? Ke sana berarti? Ke sini? Ya, sama Kak. Terima kasih ya, sama-sama. Halo. Itu ke sana ya? Tuh itu kan orang foto-foto di sana yuk, mangrove. Ayo. Jadi nanti nggak usah ke hutan mangrove. Ini ke anggrek katanya. Hutan apa mangrove-nya? Alunan dangdut bro. Kalau yang ngerti bahasa Jawa mangga, monggo diartikan. Mangrove-nya. Foto dulu Neng. Alhamdulillah kita sudah diizinkan untuk masuk, dan perahu yang di depan itu perahu yang akan kita naiki sedang akan bersandar terlebih dahulu. 두려움과 의심을 뒤로하고 순간의 스릴을 느끼며 마음을 열어요. 세상은 돌고 있어도 우리는 멈춰서 있어요. 이 삶을 살아가며 그 스릴을 느끼죠. 오늘 밤 빛나자 우리 둘이서 이 리듬 속에서 우리는 자유로워요. 걱정 없이 끝없는 밤을 향해 가을처럼 빛나며 오늘을 살아요. 모든 순간이 소중하니 우리는 기회를 잡아요. 서로의 시선 속에 사라져요. 약속 없이 더 이상의 필요 없이 여기 함께라면 마음이 날아요. Nah, seperti yang terlihat di kiri dan kanan, di sini penuh dengan kawasan hutan mangrove. Nah, fungsi mangrove ini adalah untuk melindungi pantai dari abrasi dan ombak besar, juga untuk habitat keanekaragaman hayati. Kemudian mangrove juga bisa menyerap karbon dioksida, kemudian menyaring polutan seperti limbah pertanian ataupun air yang tercemar. Nah, sebetulnya hal-hal tersebut asik ya diceritain sebagai bahan untuk edukasi para pengunjung, khususnya terutama jika ada anak-anak. Namun minusnya naik perahu ini tidak ada ya pemandu yang bisa menjelaskan hal-hal tersebut. Nah, di depan juga terlihat ya beberapa aktivitas seperti kegiatan industri, peti kemas,
kontainer yang sedang loading ataupun pabrik-pabrik. Nah, katanya di depan itu ada pabrik namanya PT Garam yang mana itu masuk Kabupaten Gresik. Namun yang mana kebenaran lokasinya antara Pelabuhan Peti Kemas atau PT Garam itu kami tidak tahu karena yaitu tidak ada pemandu di sini, hanya ada supir perahu. 두려움과 의심을 뒤로하고 순간의 스릴을 느끼며 마음을 열어요. 세상은 돌고 있어도 우리는 멈춰서 있어요. 이 삶을 살아가며 그 스릴을 느끼죠. 오늘 밤 빛나자 우리 둘이서 이래등 속에서 우리는 자유로워요. 걱정 없이 끝없는 밤을 향해 별처럼 빛나며 오늘을 살아요. 모든 순간이 소중하니 우리는 기회를 잡아요. 서로의 시선 속에 사라져요. 약속 없이 더 이상의 필요 없이 여기 함께라는 마음이 날아요. 앞으로 다가올 밤을 위해 건배하자. 운이 잘하는 이 순간을 오늘 밤 우리는 살아가고 오늘 밤 우리는 살아있어요. 함께 날아오르며 함께 번성해요. Oke, berperahu di sini cukup lama ya, yaitu sekitar 23 menitan. Kami berkeliling di Teluk Lamong ini dengan harga yang murah. Ini bagus sih dan patut teman-teman coba juga ya. Dan akhirnya perjalanan berkeliling Teluk Lamong tersebut hampir selesai. Kita akan segera menepi. 여기에 빛의 눈부심 속에서 발 아래 세상이 있고 가벼운 마음으로 과거도 미래도 없이 오직 오늘 밤의 비트와 함께 한 걸음 한 걸음 완전 아무나 Mantap si Ade, nih pilot kita, food courtnya guys. Oke teman-teman, lanjut ya. Pukul 2 siangan kami melanjutkan perjalanan kami. Dan rencananya kami akan makan bebek di Madura. Jadi otomatis nanti akan melewati jembatan fenomenal yaitu Suramadu. Nah, tadinya sih petualangan backpackeran ini antara dua kota ya, yaitu ingin eksplor kota Surabayanya dan juga kota Madura. Namun ketika sewa motor, kata pihak pemberi sewa motornya, motor ini hanya bisa digunakan untuk wilayah Surabaya saja. Namun jika ingin ke Madura katanya boleh aja, namun hanya boleh sampai Bangkalan saja. Alasannya kenapa kami pun gak paham ya, tapi sebagai penyewa yang baik, ya sudahlah kami nurut aja persyaratan dari pihak bapak sewa motornya. 함께
Nah, sebentar lagi kita akan memasuki jembatan Suramadunya ya. Sambil kalian menikmati view sepanjang jembatan ini, izinkan saya cerita-cerita ya. Jadi, jembatan Suramadu alias singkatan dari Surabaya Madura adalah jembatan yang menghubungkan Pulau Jawa, utamanya yaitu Surabaya dengan Pulau Madura. Jembatan ini merupakan jembatan terpanjang di Indonesia dengan panjang sekitar 5,4 km. Jembatan Suramadu terdiri dari 3 bagian utama, yaitu jembatan pendekat di Surabaya dan di Madura, serta bagian utama yang melintasi Selat Madura. Struktur jembatan utama menggunakan kabel gantung yang membuatnya terlihat sangat ikonik. Selain itu, jembatan ini memiliki 2 jalur untuk kendaraan bermotor, yaitu jalur mobil dan motor dipisah ya. Keberadaan jembatan Suramadu sangat membantu memperlancar akses ke Madura, yang sebelumnya hanya bisa dijangkau melalui kapal feri. Jalur feri tersebut menghubungkan pelabuhan Tanjung Perak di Surabaya dengan beberapa pelabuhan di Madura seperti di Bangkalan. Proses penyeberangan menggunakan feri ini dahulu memakan waktu cukup lama, yaitu sekitar 30 hingga 45 menit tergantung kondisi cuaca dan arus laut pada saat itu. Nah, berikut kisaran biaya untuk menyeberangi feri pada masa itu, yaitu di mana sepeda motor sekitar 3.000 sampai 5.000 per orang. Kemudian mobil penumpang antara 15.000 hingga 20.000 per kendaraan. Dan bus atau truk besar biasanya lebih mahal tergantung ukuran kendaraan. Biasanya sekitar 50.000 hingga 100.000 rupiah per kendaraan. Kemudian Suramadu tersebut dibangun atas ide dan inisiatif dari pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan dukungan penuh dari pemerintah pusat, karena dilatar belakangi oleh kebutuhan untuk meningkatkan konektivitas dan mobilitas antara Surabaya dan Pulau Madura yang sebelumnya terhambat oleh transportasi laut feri tersebut. Pada saat itu, pemerintah Provinsi Jawa Timur, yaitu pada masa pemerintahan Bapak Gubernur Khalil Asyari tahun 1990-an, menginisiasi proyek pembangunan jembatan ini. Setelah ide tersebut disampaikan, berbagai kajian dan studi kelayakan dilakukan. Namun, pembangunan jembatan Suramadu tersebut baru dilaksanakan pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yaitu tahun 2003, dan selesai di tahun 2009. Butuh waktu sekitar 6 tahunan ya untuk melakukan pembangunan ini. Kemudian jembatan ini akhirnya diresmikan pada 10 Juni 2009. Namun pada awal pembangunan jembatan ini masih berbayar ya. Dulu tarifnya seperti ini, di mana mobil penumpang, yaitu sedan atau sejenisnya, sekitar 20 ribuan sekali jalan. Kemudian sepeda motor sekitar 5 ribuan sekali jalan. Kemudian bus atau truk biasanya tarifnya lebih tinggi, yaitu antara 20 ribu sampai 50 ribuan sekali jalan. Namun sejak 1 Agustus 2020, jembatan Suramadu mulai digratiskan oleh pemerintah karena sebagai bahan dan dari upaya untuk mendorong pemerataan pembangunan di Pulau Madura dan meningkatkan mobilitas antar daerah. Program digratiskan tersebut diharapkan dapat mengurangi beban ekonomi masyarakat, terutama di Madura, yang masih tergolong wilayah dengan tingkat perekonomian lebih rendah dibandingkan Surabaya.
Nah teman-teman, sekarang kita sudah memasuki wilayah bukan Surabaya lagi ya, melainkan sudah berada di Pulau Madura. Nah, awal masuk dari Pulau Madura ini yaitu Kabupaten Bangkalan. Kabupaten ini keberadaannya paling dekat ya dengan Selat Madura, sehingga menjadi jalur perdagangan penting di masa lalu. Menurut informasi yang saya baca, Bangkalan ini juga mata pencahariannya paling banyak itu adalah bertani tembakau. Terus Bangkalan ini memiliki tradisi khas yang kaya yaitu Karapan Sapi, yaitu perayaan tahunan yang melibatkan lomba pacuan sapi yang dihias indah. Karapan Sapi juga katanya bukan sekedar lomba, tapi juga menjadi simbol kekuatan dan kebersamaan antara masyarakat Madura. Bangkalan barudak ya, Bangkalan ya. Sokotole, nama Sokotole. Oke teman-teman, kita sudah memasuki wilayah namanya Kabupaten Bangkalan ya. Nah seperti yang tadi niat kita kesini adalah untuk makan bebek, namanya bebek Sinjai. Nah bebek Sinjai ini pertama kali berdiri pada tahun 2005 di Bangkalan, Madura. Jadi, warung ini didirikan oleh seorang pengusaha bernama Haji Syamsul Arifin yang ingin memperkenalkan masakan bebek khas Madura kepada masyarakat luas. Warung pertama yang ada di Bangkalan ini mulai menarik perhatian banyak pengunjung, baik lokal maupun luar daerah, karena rasanya yang unik dan harganya yang murah. Kemudian bebek Sinjai ini berkembang dengan membuka banyak cabang di berbagai kota besar di Indonesia dan menjadi salah satu ikon kuliner khas Madura yang terkenal hingga ke mancanegara. Itu ya teman-teman. Wah, ada sekolah sudah standar nasional. Gacuan ge ada di Bangkalan Baraya. Udah ini. Ini di bebek Sinjai. Ini makan apa? Bebek Sinjai di mana ini? Cuma enak. Coba rasain ini. Kayak rujak apa ya? Cobain bebeknya. Alhamdulillah setelah makan tadi hujan masih deras, kami memutuskan untuk pulang saja ke Surabaya kembali sebelum hari mulai gelap. Dan dari sini kami masih off kamera ya karena hujannya deras, dan rencananya mau langsung istirahat saja menuju hotel kami yang ketiga yaitu Metro House, di mana alamatnya di Jalan Raya Dukuh Kupang Barat nomor 50A Dukuh Pakis, Surabaya. Kami pesan kamar ini dengan harga 150.000. Namun karena ada satu dan lain hal yang tidak bisa kami jelaskan, kami menyimpulkan sebaiknya kalian tidak menginap di hotel ini ya. Karena untuk beristirahat menurut kami hotel ini kurang begitu nyaman. Oke teman-teman, mungkin sekian ya video di hari ketiga ini. Kami akan lanjut istirahat, kemudian nyari makanan lah di sekitaran dekat hotel. Sampai jumpa besok di hari keempat ya, kami masih jalan-jalan keliling di Surabaya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.